Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Pembahasan terkait sholat yang diharamkan untuk dilaksanakan sholat pada waktu-waktu yang lima. Yang dimaksud sholat di sini sholat sunnah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, di sini ada catatan kaki al-farqu bainal harami wa karahati tahrim. Perbedaan antara haram dan makruh tahrim. Kita ketahui makruh tahrim itu hukum makruh tapi menyebabkan dosa. Makruh tapi mendekati kepada haram. Di sini dinyatakan kalau makruh tahrim taqtadil ithma, bisa menyebabkan dosa. Lantas perbedaannya dengan haram apa? Ini yang ditulis di catatan kaki, ya. Haram dengan makruh haram itu perbedaannya dari sisi apa? Di sini diterangkan al-haramu ma thabata tahrimuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilu at-ta'wil katahrimi syurbil khamri. Kalau hukum haram itu ditetapkan keharamannya dengan dalil yang qat'i. Apa itu dalil yang qat'i? Yang tidak boleh ditakwil. Jadi nas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, jika sudah dinyatakan sesuatu itu haram dan tidak boleh ditakwil lagi karena lafadznya sangat jelas, maka itulah yang disebut dalilun qat'iyyun, maka hukumnya dinyatakan haram. Sebagai contoh, keharaman meminum minuman keras, minuman yang memabukkan, itu lafadznya jelas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Maka hukumnya bukan makruh tahrim, tapi hukumnya adalah haram. Contoh lainnya di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah setiap seorang dari keduanya yang berzina. Ini konteksnya dua orang yang berzina yang belum menikah. Ya. Ini contoh dalilun qat'iyyun, dalil yang qat'i. Cambuklah salah seorang atau setiap salah satu dari keduanya itu 100 kali cambuk. Yang perlu kita garis bawahi lafadz mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah itu artinya 100 kali cambuk.
Kalau yang sudah menikah kemudian berzina dalam hukum Islam, hukumannya itu bukan dicambuk tapi direjam. Ini namanya had. Jadi kalau garis besar hukum itu ada namanya had, ada namanya ta'azir, ada namanya diyat. Kalau had, ketentuannya sudah diterangkan dalam hukum syariat, nasnya ada. Kalau ta'azir, kasus masalahnya itu belum ada ketentuan hukum, maka hakim beristihad. Kalau diyat, yaitu semisal atau seperti ganti rugi, ya. Satu nyawa yang hilang tidak disengaja dan keluarga almarhum memaafkan, maka hukuman kisosnya itu bisa dihilangkan dengan syarat membayar diat 100 ekor unta. Itu namanya diat. Nah, 100 ekor unta ini adalah hukum yang sudah ada sebelum adanya agama Islam. Jadi penduduk Makkah itu sudah menetapkan hukum tersebut. Satu nyawa itu diatnya 100 ekor unta. Hadirnya Islam melanjutkan, ya, melanjutkan hukum tersebut. Namanya diat. Ya. Nah, cambuk tadi itu had. Kata 100 kali cambuk, kata jaldah, cambuk di situ gak bisa ditakwil. Yang namanya cambuk, cambuk. Gak ada takwilan lain. Maka jelas secara hukum ada penetapan hadnya itu 100 kali cambuk, dan lafaz cambuk itu sendiri tidak perlu ditakwil karena sudah sangat jelas dan tidak multi tafsir. Maka dalil ini sepakat semua fuqaha, nggak ada yang khilaf bahwa yang belum menikah kemudian berzina dalam hukum Islam dicambuk 100 kali cambuk. Inilah yang namanya dalil qat'i. Ada yang kedua namanya dalil zonni. Nah, disinilah masuk kepada karahatu tahrim, makruh yang mendekati haram. Ma thabata tahrimuhu, yaitu ketetapan keharaman yang masih mungkin bisa ditakwilkan nas tersebut, seperti haram melaksanakan sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, jadi sholat sunnah ba'da asar, dia dalilnya bukan dalil qat'i, dia disebut dalil zonni. Maka hukumnya bukan haram, tapi karahatu tahrim. Itu perbedaan. Jadi kalau dalil itu hanya dua, yang satu qat'i, yang satu zonni. Qat'i itu pasti tanpa ditakwil, zonni masih bisa ditakwil. Contoh dalil zonni di surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan, mereka menanti di masa iddah itu 3 quru. Kata quru di sini secara bahasa ini diambil dari kata qur'un, bentuk jamaknya quru. Qaf, ya, quru. Qur'un ini di dalam makna kamus bisa berarti haidun, haid, menstruasi, bisa juga berarti tuhrun, suci. Satu kata tapi memiliki beberapa makna atau arti. Sehingga para fuqaha lintas madhab berbeda pandangan masa iddah wanita yang diceraikan itu. Sebagian menyatakan yaitu menanti 3 kali haid, setelah itu selesai masa iddahnya. Sebagian lainnya menyatakan 3 kali suci, selesai masa suci 3 kali, maka selesai pula masa iddah. Nah, inilah yang namanya dalil zonni, karena masih ada multi tafsir, masih bisa ditakwil. Berbeda dengan tadi 100 kali cambuk, kata cambuk gak bisa ditakwil lagi, cambuk selesai. Kata jalda ya cambuk. Tapi kalau ketika kata quru atau qur'un, bentuk jamaknya quru, bisa berarti haid, bisa berarti suci. Karena bisa ditakwilkan, disebut
dalilun zonni. Nah, kalau dalilun zonni berbicara tentang masalah haram, larangan, maka dia hukumnya adalah karahatut tahrim. Kalau berbicara larangan, dalilnya itu qat'i, maka hukumnya bukan makruh haram, tapi hukumnya haram. Itu kaidah di dalam hukum. Maka dikatakan dalam satu qawaid, al-qawaid, man dayya al-usul hurimal wusul, wa man taraka dalil dhalla sabil. Siapa yang mengabaikan masalah usul, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Siapa yang meninggalkan dalil, maka jalannya akan menyimpang. Itu kaidah para fuqaha. Kemudian di sini disampaikan juga waktu-waktu yang haram, ya. Kita sudah mengerti apa perbedaan haram dan karahatut tahrim, ya. Haram dan makruh yang mendekati haram. Itu perbedaannya seperti itu. Sekarang masuk ke pembahasan waktu-waktu yang haram kita laksanakan sholat sunnah padanya. Di sini ada dua macam, naw'ani. Yang pertama, an-nafilatu dzatus sababi al-mutaakhir wa hiya sittatun. Salat sunnah yang memiliki sebab al-mutaakhir, yang akhir. Sebabnya akhir. Maksudnya adalah kita melaksanakan salat karena ada sesuatu sebab, tapi sebabnya itu belum dilakukan. Itu namanya salat sunnah yang memiliki sebab al-mutaakhir. Contoh di sini, bukan contoh, ya, jenis salatnya sunnatul ihram. Salat sunnah untuk ihram, baik itu ihram untuk ibadah haji maupun umrah. Nah, ihramnya itu belum dilakukan. Kita sudah disunnahkan, tidak harus di tempat mikot kemudian sunnah ihram. Di dalam hotel juga sudah kesunahan sunnah ihram sudah berlaku di hotel. Yang penting kita sudah mau bertujuan untuk pergi ke tempat mikot, ya. Nah, ihramnya itu belum dilakukan, tapi sholatnya sudah dilakukan. Berarti sebabnya itu belum dilakukan. Ke depan sebabnya. Nah, sholat sunnah yang semacam ini itu dilakukan di waktu yang haram, dihukumi karahatut tahrim. Karena sebabnya ada mutaakhir, ya. Sebabnya belum dilakukan. Sebabnya adanya di depan. Sholat duluan baru sebab. Semua sholat sunnah yang model semacam ini itu berlaku hukum tidak boleh sholat pada waktu-waktu yang dilarang. Beda kalau di tanah suci Makkah, ya. Kalau di Makkah itu kan semua, bukan hanya di masjid, ya. Bukan hanya di masjid. Yang namanya di tanah haram, masih masuk batasan tanah haram Makkah, tidak berlaku nih larangan ini. Khusus untuk kota Makkah, ya. Tapi kota Madinah masih berlaku. Ya, kota Madinah berlaku larangan-larangan sholat di waktu-waktu tersebut. Tapi di kota Makkah tidak berlaku. Kapanpun kita sholat tidak dilarang. Itu khusus kota Makkah. Dan tidak harus di masjid. Artinya larangan itu bukan hanya bisa kita lakukan di masjid kemudian larangan itu tidak ada, tidak. Tapi di tanah suci itu, selama masih masuk batasan tanah suci, sekalipun di hotel, ya, yang penting dia masuk batasan tanah suci, maka waktu-waktu larangan sholat itu tidak berlaku. Khusus kota Makkah Al-Mukarramah. Khusus kota Makkah Al-Mukarramah. Contoh yang kedua, yang sebab sholat yang sebabnya akan dilakukan nanti. Sholatnya duluan, sebabnya nanti dilakukan. Yaitu sunnatus safar. Nah, safarnya belum dilakukan, tapi sholatnya sudah sunnah. Maka ini masuk juga kepada as-sholatul lati tahrumu fi hadhil awqat al-khamsah. Ya.
Yang berikutnya sunnatul istikharah. Istikharah juga masuk. Karena kita sholat istikharah karena ada sebab yang akan kita lakukan, ya. Misalnya yang mau menikah, nikahnya belum, tapi sholatnya lebih dulu. Bingung pasangannya yang mana, ya dia sholat. Ya, dia masuk juga. Sholat tersebut tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat. Kemudian ada sunnatul qatl, ya, sholat sunnah sebelum perang atau dieksekusi. Ada sholat sunnah. Ini sahabat Adi bin Hatim, ya, kalau tidak salah namanya. Salah satu sahabat, ya, saya lupa namanya siapa tuh. Beliau yang pertama kali membuat sholat sebelum eksekusi. Jadi orang-orang musyrik menangkap beliau, kemudian mau dieksekusi. Beliau minta izin sholat dulu 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian dieksekusi. Nah, itu juga masuk sholat sunnah. Jadi dalam hukum Islam ini pelaku mau dikisos, mau dihukum mati, itu sebelum dieksekusi sunnahnya sholat 2 rakaat. Namanya sunnatul qatl. Yang kelima, sunnatul khuruji minal manzil, sunnah mau keluar dari rumah. Dan yang keenam, sunnatul hajat, sholat sunnah hajat, sholat hajat. Nah, ini namanya sholat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir, ya, sebabnya di depan. Yang kedua, nafilatu mutlaq, nafilatu mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah, wa hiya allati laisa laha sababun wala waqtun. Kalau yang namanya sholat sunnah mutlak tidak memiliki sebab, bukan karena sebab, pengen sholat saja, dan tidak memiliki waktu khusus. Hukumnya itu diantaranya adalah sholat tasbih, masuk juga sholat nafilah al-mutlaqah, dan sholat-sholat yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu yang ditentukan. Wa yustasna min hadza tahrim makanan wa zamanan. Dari sekian sholat tersebut, waktu-waktu yang dilarang sholat, ada yang dikecualikan keharamannya, baik itu berkaitan dengan tempat dan zaman. Yang berkaitan dengan tempat, maksudnya larangan-larangan sholat tidak berlaku tadi yang saya katakan. Kalau tempat itu hanya khusus kota Makkah, haramu Makkah ay al-masjidu wa ghairuhu min hududil haram, yaitu masjidnya dan yang bukan masjid selama masuk ke dalam batasan-batasan tanah haram. Larangan sholat itu tidak berlaku. Jadi misalnya di Makkah mau sholat ba'da asar, bisa. Sholat ba'da subuh, bisa. Gak ada larangan. Ya, ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Itu khususnya kota Makkah. Fatajuzu sholatu fi ayyi waqtin. Maka hukumnya boleh sholat di tanah suci tersebut atau di tempat tersebut di waktu manapun. Gak ada larangan. Fi ayyi waqtin. Kemudian yang kedua, zamanan minastiwa hatta zawali yaumal jum'ah. Yang berkaitan dengan zaman yang tidak ada larangan sholat, yaitu ketika istiwa. Istiwa itu matahari persis posisinya di tengah. Selain hari Jumat, hukumnya ketika waktu istiwa itu tidak dibolehkan sholat, kecuali hari Jumat. Hari Jumatnya itu berkaitan dengan waktu, zaman yang khusus hari Jumat saja. Waktu istiwa tidak dilarang untuk kita sholat. Ya, nah ini pembahasannya. Wala yahrumu qada'u sholati fi hadhil awqati al-khamsati. Kalau qada sholat
ada orang sholatnya kelewat. Qadha sholat ini tidak disengaja. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum 'anis sholati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian ketiduran sehingga sholatnya itu lewat waktu, ketiduran ya, atau dia lupa sholat wajibnya nih, dia lupa sampai akhirnya keluar dari waktu, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Ini dalil sholat qadha ya, sholat qadha dalilnya seperti itu dalam Sahih Muslim. Makanya dalam kitab Safinatun Najah, hadis ini juga dijadikan sebagai uzur sholat. A'dzarus sholat ifnani. Uzur sholat ada dua. Yang pertama an-naum, ketiduran, bukan tidur ya, ketiduran, tidak sengaja. Yang kedua wan nisyan, lupa. Ini rinciannya panjang ya. Tidur juga ada keterangan. Kalau memang tidurnya itu dekat waktu sholat, biasanya bablas, maka tidurnya itu haram. Jadi dia punya kebiasaan tidur, kemudian tidak pernah telat dari sholat. Dia bangun tepat waktu. Satu waktu kelewat, dimaafkan. Tapi kalau tiap hari tidur lewat, bukan uzur, namanya kebiasaan. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Khawatir dijadikan alasan. Jadi alasan tukang tidur ya pasti lewat terus. Dia sudah biasa bangun, tapi satu saat mungkin kecapean, kelewat waktu. Sholatnya masih wajib. Sholatnya wajib. Makanya dalam riwayat Muslim ada tambahan, la kafarata laha illa dzalika. Sholat yang kelewat itu gak ada kafarat. Apa kafarat? Penembus dosa gak ada, kecuali diqadha. Jadi misalnya yang tinggalkan sholat dengan sengaja, mau istighfar nih, mohon ampun 5 waktu yang kemarin terlewat ya Rob, saya minta ampun. Yang kemarin gak sholat 5 waktu, ya Allah maafkan saya, ya Allah kemarin saya buat dosa, tidak sholat 5 waktu. Gak diterima oleh Allah. Dia bukan istighfar, tapi apa? Qadha. Makanya Nabi katakan la kafarata laha illa dzalika. Kalau sholat wajib itu tidak dilakukan, gak ada kafarat, kecuali hanya satu cara. Selain minta ampun kepada Allah, tetap harus memohon ampun, minta maaf, kemudian sholat yang kelewat itu harus diqadha. Tapi kalau terlalu banyak, mungkin dia 30 tahun gak sholat, wah diqadha ini kasihan. Sudah, kamu bertobat semampu kamu saja, ya, karena memberatkan. Yang penting dia sudah tobat dan sudah mau berusaha untuk mengqadha semampunya, begitu. La kafarata laha illa dzalika. Kemudian dikatakan di sini, kalau sholat tersebut qadha, ada adaan, ada qadhaan. Kita kan biasa pakai niat. Ada sholat kita niatnya adaan. Adaan itu sholat dilakukan pada waktunya. Kelewat dari waktunya, niatnya gak boleh adaan, qadhaan. Jadi yang bangun sholat subuh jam 7, kemudian sholat subuhnya jangan pakai adaan, pakainya qadhaan. Dan kalau kebiasaan lewat terus, kena dosa. Kalau sesekali mungkin kecapean, ya Allah Maha Tahu lah. Ya, Allah Maha Tahu. Kita rekayasa atau memang, makanya diberikan namanya ada jam beker, alarm. Ya, alarm itu kalau sudah bunyi, ini keterangan ya, keterangan
dikiaskan kepada ada orang kita wasiatkan, nanti sebentar sebelum subuh kamu bangunkan saya. Nah, orang ini punya tugas membangunkan. Kalau kita sudah bangun, kita lihat, oh masih lama, sedikit lagi dah tidur. Ternyata ketika tidur itu bablas. Nah, yang semacam ini dilarang. Kalau sudah bangun jangan tidur lagi. Karena kalau tidur lagi kemudian kelewat waktu, bukan uzur sholat. Dia tidak uzur itu. Yang uzur itu alarm sudah tidak terdengar ya. Sudah pakai alarm tidur, sudah sangat dalam tidurnya sampai ya kedengaran apa-apa. Tahu-tahu bangun setengah 6 atau jam 6. Padahal sudah berikhtiar. Ada alarm uzur. Dengan catatan yang tadi belum bangun ya. Kalau sudah bangun kemudian kasih mati lagi, sedikit lagi. Tidur lagi. Dia gak masuk uzur dia. Gak masuk uzur. Dan biasanya begitu kebiasaan. Jadi alarm sebagai simbol saja. Memang gak ada niat mau sungguh-sungguh. Niat bangun ada. Semua yang pakai alarm kita husnuzon. Semua yang menggunakan alarm sebelum sholat subuh, husnuzon kita memang niatnya bangun subuh. Cuman belum sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dia sudah bangun, gak tidur lagi. Apalagi dia sudah tahu ketika dia tidur lagi, rata-rata itu bangun jam 7. Tidak bisa bangun tepat waktu. Nah, itu dibahas oleh para fuqaha serinci itu tentang uzur sholat terkait masalah tidur dan kelupaan. Kalau qadha sholat di sini kata musannif tidak ada waktu haram, tidak berlaku tuh waktu haram yang 5 itu. Kita mau qadha sholat ba'da asar gak apa-apa, mau qadha sholat ba'da subuh tidak apa-apa, tidak dilarang waktunya kalau qadha ya. Ada yang bertanya, duhur kelewat gak sengaja, tidur bangun sudah asar ya. Datang ke masjid dia belum sholat asar, mana yang didahulukan? Ketika datang ke masjid dia belum sholat asar, apakah sholat asar dulu kemudian habis sholat asar dia qadha, ataukah qadha dulu kemudian sholat asar? Ini pertanyaan pernah disampaikan oleh para ulama ya. Di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama kelahiran 824 Hijriah, wafat 926 Hijriah, umur 100 tahun lebih ya. Jadi ada beberapa ulama yang usianya umurnya panjang ya, seperti At-Tabrani itu umurnya 100 tahun. Kalau Syekh Zakaria Al-Ansari 102 kurang lebih. At-Tabrani 100 tahun karena lahir 260, wafat 360 Hijriah. Abu Syuja, pengarang kitab Ghoyatut Taghrib yang disyarahin namanya Fathul Qarib oleh Ibnu Qasim, itu umurnya 160 tahun. Abu Syuja. Wakil, ada yang berpendapat juga sahabat Sayyiduna Salman Al-Farisi itu umurnya 350 tahun. Wakil ya, ada pendapat menyatakan demikian, 350 tahun. Bahkan dikatakan Nabi Isa yang suruh dia hijrah ke Madinah. Kalau 350 tahun ketemu Nabi Isa ya, Nabi Isa yang suruh. Ada kil dalam sejarah ya. Kalau kil itu ya dalam ilmu hadis ya siyago tamrid, satu riwayat yang belum dinyatakan valid 100%. Itu dalam ilmu hadis disebut dengan kil ya. Sejarawan sama ceritawan ya. Kalau sejarawan kuat ada data ya, ceritawan ini ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Ceritawan. Nah, dikatakan di sini kalau qadha, maka yang paling afdol adalah kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatul Tullab, qadha dulu baru sholat. Kalau waktu sholat wajibnya belum dilaksanakan, kita datang ini kan masih ada waktu untuk sholat sunnah, jangan dulu sholat sunnah.
Tadi yang duhur tadi itu segera ditunaikan. Kenapa demikian? Khawatir kalau ditunda, kewajiban tadi belum ditunaikan, menjadi hutang. Sehingga mengqadha salat hukumnya segera ditunaikan. Ini secara globalnya betul. Spesifiknya itu sangat luas ya. Tapi umumnya seperti itu. Qadha segera ditunaikan dulu, baru salat wajib di waktu tersebut. Itu kalau salat wajibnya waktunya masih panjang ya. Masih panjang. Kalau waktunya salat wajib di adaan tersebut, yang salat pada waktunya itu, waktunya mepet, kalau dia qadha khawatir justru salat yang waktu tadi, waktu yang ingin ditunaikan itu justru kelewat, maka yang lebih diutamakan salat di waktunya itu. Itu yang diterangkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya. Wa kadzalika nafilatu sabab mutaqaddim ka sunnati wudu wa tahiyatil masjid. Nah, kalau salat sunnah tadi yang qadha waktu larangan itu tidak termasuk ya. Begitu juga salat sunnah yang sebabnya ada dulu baru salat. Kalau tadi sebabnya belum dilakukan, tapi salatnya sudah dilakukan. Ini kebalik nih. Sebabnya sudah dilakukan kemudian baru salat. Itu tidak masuk larangan untuk sholat. Di sini disebutkan contohnya sunnah al-wudu, ka sunnatil wudu. Kita kan wudu dulu baru sholat sunnah. Jadi perbuatan wudu sudah dilakukan terlebih dahulu, baru sholatnya belakangan. Kalau yang seperti ini tidak masuk larangan. Mau ba'da asar juga gak apa-apa. Sunnah wudu. Yang berikut tahiyatil masjidi. Salat sunnah tahiyat al-masjid. Kita masuk masjid dulu baru bisa salat. Berarti sebabnya dilakukan dulu baru salat. Itu juga tidak terlarang. Masuk masjid salat 2 rakaat. Saya teringat satu kisah. Karena berkat salat tahiyatil masjid, ini orang jadi ulama besar gara-gara sholat tahiyatil masjid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, Nabi menyatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk. Kalau duduk, kesunahan tahiyatul masjidnya hilang. Ada yang mengatakan bigodri suratul Fatihah. Kalau dia lupa, tidak dalam durasi waktu seperti membaca surat Fatihah. Duduk karena lupa ya, duduk sebentar, tidak lama waktunya duduk seperti membaca Fatihah, masih bisa dia berdiri, dia sholat. Ada yang berpendapat demikian. Yang penting tidak melewati kadar daripada bacaan surat Fatihah. Tapi sebisa mungkin tahiyatul masjid kita datang sekalipun ada yang azan. Salat maghrib ini kan di Ternate, kita azan qomat langsung salat. Nah itu jangan duduk. Datang jangan duduk, tetap berdiri sampai selesai azan. Tidak mungkin dia salat sunnah, karena tidak mungkin, karena iqamah langsung salat maghrib. Maka dia langsung gabung saja salat maghrib seperti biasa, dia tetap dapat pahala tahiyatul masjid karena melaksanakan salat maghrib dan dia belum duduk. Dia belum duduk, dapat pahala karena tidak memungkinkan waktu untuk dia salat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktunya masih luas, masih panjang, belum melaksanakan salat wajib, sekiranya ketika masuk jangan duduk, sholat 2 rakaat. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat, kata Rasul. Kalau mepet juga, mepet waktu, atau dia memang sudah kakinya, mesti orang tua kaki sakit, mau sholat duduk boleh. Kalau memang tidak mau lagi, malas sekali, kata Imam Al-Ghazali, baca Al-Baqiyatus Sholihah 4 kali. Itu sudah menjadi tahiyat bagi dirinya.
tahiyat untuk masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali itu mengganti tahiyatul masjid. Tapi afdholiyahnya tetap melaksanakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kata Nabi jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Ini ulama namanya Al-Imam Ibnu Hazm. Berkat salat tahiyatul masjid, beliau jadi ulama besar. Al-Imam Zahabi ceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ibnu Hazm ini anak pejabat di Spanyol, ulama Spanyol, mazhab Zahiri. Usia sudah 26 tahun tidak faham ilmu fikih. 26 tahun. Satu ketika beliau hadiri sholat jenazah. Beliau datangi masjid di situ dengan tujuan ikut sholat jenazah. Ternyata waktu masuk masjid, beliau langsung duduk. Ada yang tegur beliau, kalau masuk masjid jangan langsung duduk. Sholat 2 rakaat. Oh, baik. Sholat tahiyatul masjid. Bangun beliau, sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, ya sholat zuhur. Diperkirakan sholatnya sholat zuhur. Sholat zuhur, habis itu sholat jenazah. Pulang beliau, selesai sholat jenazah, pulang kembali ke rumah. Tiba waktu asar, beliau datang lagi ke masjid tersebut. Sholat asar. Ketika datang, sudah tiba sholat asar, langsung ikut sholat. Habis sholat asar, beliau bangun sholat. Ditegur sama orang, gak ada sholat ba'da asar. Dia bilang, tadi saya disuruh sholat. Kapan? Duhur. Oh, duhur gak ada masalah. Ini ba'da asar, gak boleh sholat. Gak ada sholat ba'di asar. Hanya malu beliau. Ya Allah, saya ini bodoh sekali. Saya tinggal di daerah yang banyak ulama. Dulu Spanyol tempatnya ulama. Imam Qurtubi, Spanyol. Imam Syatibi, Spanyol. Ibnu Arabi, Spanyol. Banyak. Al-Imam yang lahir di Valencia ada, yang lahir di Murcia ada, yang lahir di Cordova, yang di Madrid, banyak ulama. Malu beliau, kok saya tidak paham nih hukum. Maka setelah itu beliau pulang dari masjid kembali ke rumah, beliau tanya ke keluarganya, di sini ada orang alim tidak? Tolong bawa saya ke tempat orang alim. Waktu itu ada orang alim namanya Syekh Abu Abdillah Al-Maliki, bermazhab Maliki. Oh, ada itu orang alim namanya Syekh Abu Abdillah Al-Maliki. Tolong bawa saya ke sana. Dia minta tolong ke familinya. Kenapa kamu? Saya malu sekali tadi. Ya. Saya sholat di waktu yang dilarang, ba'da asar. Saking saya tidak tahu nih hukum. Tolong sampaikan saya, antarkan saya ke ulama tersebut agar saya mau belajar ini agama, ilmu agama Islam ini, terutama masalah fikih. Maka diantarkan kepada Syekh Abu Abdillah. Ketemu Syekh Abu Abdillah, dikasih usul, kamu belajar kitab Al-Muwatta Imam Malik. Karena waktu itu mazhab yang memang resmi di situ mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki itu di Spanyol. Belajar dia, beliau belajar dalam waktu 3 tahun. Beliau kuasai itu ilmu. Ya, salah satu awam. Kemudian mulai menghadiri majlis-majlis para ulama, diskusi dengan para ulama, mengambil istifadah dengan mereka. Nama beliau menjadi sangat terkenal, Al-Imam Ibnu Hazm, pengarang kitab Al-Muhalla. Saking alimnya beliau, padahal belajarnya terlambat. Start belajar 26 tahun. Biasanya para ulama sudah dari sejak usia anak-anak. Tapi bisa menjadi salah satu ulama yang produktif. Disebutkan di dalam kitab Tarikh Al-Islam, beliau menulis kitab 400 judul kitab dari berbagai disiplin keilmuan, multidisipliner, menguasai banyak ilmu. Itu namanya Al-Imam Ibnu Hazm. Ini berkat apa? Barokah sholat tahiyatul masjid.
Gara-gara sholat tahiyatul masjid, malu, tidak paham hukumnya tentang waktu-waktu yang dilarang, justru memotivasi beliau untuk bisa sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Akhirnya menjadi salah satu ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Cuma sayangnya mazhabnya punah, regenerasi tidak ada, nggak ada penerus ya. Kalau ada penerus mungkin ada 5 mazhab. Karena mazhab Al-Zahiri ini memang secara tekstual, makanya namanya Abu Daud Al-Zahiri. Awalnya Syafi'i, kemudian beliau buat mazhab sendiri namanya mazhab Abi Daud Al-Zahiri. Al-Zahiri itu artinya zahir, jadi memahami nas secara tekstualis, secara zahir. Nah, ulama besarnya bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Akan tetapi di beberapa kitab ulama 4 mazhab, nama beliau selalu dikutip ya. Dan kitab beliau masih ada sampai sekarang. Kitab beliau masih ada. Nama kitabnya Kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla. Nah, ini terkait dengan tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat tersebut. Sholat sunnah, wudu juga bisa, karena sebabnya ada dulu baru sholat. Yang tidak boleh, sebabnya belum ada, sholatnya sudah dilakukan. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang boleh juga, sekalipun itu di waktu-waktu yang dilarang sholat, yaitu sholat sunnah yang muqarin, berbarengan dengan sebab. Tadi kan sebabnya ada duluan, dan sebabnya sudah dilakukan, sebabnya belum dilakukan tadi. Kalau yang ini, kita sholatnya sebabnya berbarengan dengan sholat. Sholat apa kira-kira? Sholat gerhana. Kita sholatnya kan ketika gerhana. Nah, itu juga tidak masuk waktu yang dilarang. Mau gerhananya ba'da asar, ba'da subuh, ketika dia gerhana, sholat tidak dilarang. Dan waktunya mengikuti sebab tersebut. Kalau gerhananya injila, kata para fuqaha, gerhananya sudah hilang, kesunahannya hilang. Kalau kita masih sempat dapat selama masih gerhana, walaupun dia sudah mau hilang nih, tapi masih dalam kelihatan kan, kadang-kadang oh ini masih gerhana nih. Kita dapat takbiratul ihram, kemudian kita lanjut sholat, masih bisa. Tapi kalau sudah hilang gerhananya, walaupun hanya sekian detik, maka kesunahannya pun hilang. Itu sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan. Ya. Nah, itu tidak ada larangan ketika kita melaksanakan sholat di waktu-waktu yang dilarang. Kecuali, kata musannif, kecuali memang niatnya ingin melakukan sholat itu di waktu yang haram, maka fatahrum, dia menjadi haram. Hukmu sholati waqta khutbatil jum'ah. Nah, sekarang pokok masalah yang berbeda. Hukum sholat di waktu khutbah Jumat. Jadi khotibnya sudah di atas mimbar. Khotibnya sudah di atas mimbar, sholat Jumat. Idza sa'idal khotib 'alal mimbari, apabila khotib sudah naik di atas mimbar, harumat as-sholatu bil ijma', maka hukumnya haram sholat berdasarkan kesepakatan al-ijma'. Ayyan kanat walau kanat qada'an 'alal gaur. Sholat apapun yang dilakukan di waktu khotib sudah berada di atas mimbar, baik itu sholat qadha, juga dilarang. Illa, ada kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan, ya, tetap disunahkan. Ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Sholat tahiyatul masjid tetap dilakukan. Wa yajibu takhfifuha, tapi wajib meringkas sholatnya, baca Fatihah saja, jangan panjang-panjang, diringkas, diringankan sholatnya. Rak'atain khafifatain, kalau farfuqaha al-Hanabila wa Syafi'iyah ya. Ulama-ulama mazhab Hambali sependapat dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau antum lihat ada orang datang pas khotib sudah di atas mimbar, kemudian dia masih sholat, itu dia mengikuti pendapat ulama-ulama Syafi'iyah.
dan mengikuti ulama-ulama Al-Hanabilah, mazhab Hambali. Tapi yang dua mazhab lain haram. Mazhab Maliki atau ulamanya Al-Malikiyah dan mazhab Hanafi atau ulamanya Al-Hanafiyah. Para ulama-ulama mazhab Maliki dan para ulama-ulama mazhab Hanafi, ketika khotib sudah ada di atas mimbar, maka tidak boleh dia sholat lagi, duduk. Jadi dua mazhab menyatakan tetap kesunahannya sholat tahiyat tetap berlaku, tapi sholat yang lain tidak berlaku. Sholat tahiyat saja yang diperbolehkan. Dua mazhab, mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan mazhab yang dua lainnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu mengharuskan untuk duduk, bukan sholat. Ini ada di kitab, ada satu kitab tuh harganya 19 juta. Kitab, ya, kumpul uang dulu ya, kayaknya beli itu. Nama kitab itu Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid. Kalau cetakan yang lain 15 juta, cetakan yang bagus tuh 19 juta. 45 jilid. Itu kitab membahas tentang 4 mazhab fikih. Kitab fikih namanya Ensiklopedia Fikih. Kuwait kan negara Kuwait. Karena dulu ada konferensi ulama para fuqaha, mereka buat konferensi di Kuwait, kemudian dari pemerintahan Kuwait secara resmi menugaskan para ulama-ulama ahli fikih tersebut menghimpun pendapat-pendapat hukum agama Islam dari lintas mazhab. Maka jadilah itu kitab namanya Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyah. Itu 15 juta sampai 19 juta, tergantung cetakan. 45 jilid. Ada yang ringkas, mungkin hanya 5 jilid, ya, yang ringkas. Ada yang 6 jilid, ada yang 4, tergantung cetakannya. Nama kitabnya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arbah, karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya, Al-Jaziri kalau tidak salah namanya. Itu 4 mazhab juga, tapi ringkas. Kalau mau lebih ringkas lagi, ada 1 jilid tuh, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, karya Syekh Muhammad Ad-Dimishqi, 1 jilid tapi membahas 4 mazhab. Dan yang lebih lengkap lagi, yang 1 jilid tapi bahas 4 mazhab, itu karya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid. Nah, dari semua kitab tadi menerangkan hal yang sama. Saya sudah teliti. Jadi 2 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menyatakan tahiyatul masjid tetap dilakukan, tapi dengan syarat khafifatain, yang ringan saja, 2 rakaat yang singkat, ya. Tapi yang 2 mazhab lainnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, menyatakan untuk duduk, tidak perlu lagi sholat. Ya, berhubung kita mayoritas di sini Syafi'i, sholat apa-apa. Gitu. Cuma harus diingat, di dalam surat Al-Jumu'ah itu kesepakatan para ulama, kalau sudah ada panggilan azan, sudah harus ada di masjid sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Al-amru lil wujub. Perintah panggilan azan untuk sholat Jumat itu perintahnya wajib. Artinya apa? Kalau sengaja menunda-nunda, dosa. Atau lagi sibuk jual beli, dosa. Makanya di situ kan menggunakan lafaz, kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, segeralah menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah, itu wajib, bukan sunnah. Tapi kalau memang transaksi tetap berlangsung, para fuqaha mengatakan akadnya sah tapi haram. Akadnya jual beli secara hukum sah, tapi haram, artinya kena dosa. Begitu. Ini kalau dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja, ya ma'dzur, ya. Mungkin ada yang bangun kesiangan dan seterusnya. Ya, balik lagi tadi, ketiduran lagi. Ya, ketiduran, uzur. Tapi kalau sengaja, haram. Ya. Jadi panggilan di situ haram. Nah sekarang panggilannya kapan? Kan azan 2 kali. Kita harus flashback lagi ke sejarah. Azan yang dimaksud di ayat tersebut menurut para fuqaha, mayoritas fuqaha,
adalah azan yang ketika khotib sudah ada di atas mimbar. Azan itu yang seharusnya kita sudah menjawab panggilan itu untuk segera ke masjid. Bukan azan yang pertama. Azan pertama itu kan di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi azan yang sholat Jumat itu ketika khotib berada di atas mimbar. Itulah azan yang dimaksud dalam firman tersebut. Nah, itu sudah harus wajib kita segera untuk hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bukan hanya masalah dagang di situ, semua aktivitas ditinggalkan. Ya, perdagangan hanya perwakilan saja. Lafaz sebagai perwakilan, tapi selebihnya semua aktivitas pada saat panggilan azan tersebut, sholat Jumat, maka segera kita tinggalkan untuk menuju ke masjid guna untuk melaksanakan sholat Jumat.